Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan penataan sungai. Mudah-mudahan ini menjadi solusi berkenaan dengan makin rumitnya dan kadang-kadang juga menjadi sumber penyakit, ya, sumber istilahnya itu kotoran yang ada di suatu daerah juga menjadi sumber banjir dari sungai-sungai tersebut. Tentu saja secara spesifik pada kesempatan ini pembahasan Buya itu. Karena kalau kita berbicara sungai, ada sungai yang sifatnya mendunia. Artinya itu sungai melewati beberapa benua. Ada juga sungai yang statusnya sebagai sungai nasional. Begitu panjangnya sampai dari ujung atau dari hilir, ya, atau dari hulu sampai ke hilir. Sungai itu juga melewati daerah di negara tersebut. Ada juga yang disebut dengan sungai provinsi. Nah, ada juga sungai kota, kota madya, kabupaten, dan sungai kecamatan. Pada kesempatan ini Buya akan memposisikan diri Buya sebagai warga suatu kota atau satu kabupaten. Artinya bahwa pembahasan penataan sungai yang Buya sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan sungai kota madya atau sungai kabupaten di berbagai negara. Karena memang permasalahannya hampir sama. Tidak lepas daripada dasar hukum yang tertera di dalam Al-Quran, paling tidak ada 4 ayat yang akan Buya sampaikan dan 1 hadis yang akan Buya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada Anda semua. Bahwa menata dunia ini itu merupakan suatu kewajiban kita. Meskipun kita hanya sebentar di dunia ini, justru karena sebentarnya itu, gitu ya, kita harus berjibaku, berjasa untuk turunan kita. Bagaimana kita bisa mewariskan dunia ini kepada generasi turunan kita. Jadi artinya suasana keadaan yang baik. Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu kan sudah jelas. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjaga amanah dari Allah berkenaan dengan alam ini. Ya, sungainya, lautnya, pasirnya, gunungnya, hutannya, daratannya, udaranya. Nah, pada kesempatan ini Buya spesifik kepada sungai. Bagaimana Allah mengamanahkan sungai kepada kita selaku generasi tua, ya, untuk antu'addul amanati ila ahliya, kepada turunan kita. Jangan sampai pada saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, justru turunan kita dikasih hasil karya kita yang buruk. Ya, sungai yang sudah mempet, sudah dangkal,
bentuk dan ukurannya juga sudah tidak karuan, sudah banyak orang yang celaka, misalkan saja masuk atau tercebur ke sungai itu. Kita ingin kan menjadi generasi tua yang mewariskan kepada ahli kita sesuatu yang baik. Ini perintah Allah, sobat. Terlebih lagi kita juga baginda Rasul menyampaikan an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu kan sebagian daripada iman. Orang yang tidak memperhatikan kebersihan sungai, membiarkan kotornya sungai, itu orang-orang yang tidak menjaga kebersihan, bisa dikatakan dipertanyakan keimanannya. Karena kebersihan itu sebagian daripada keimanan. Ya. Ini ada kan kisah nyata yang panjang nih, berkenaan dengan ya seorang ustadz lah yang berdampingan di pesawat. Ustadz akan istilahnya itu berangkat ke Roma, dalam pengertian di sana itu akan meneliti, melihat bagaimana perilaku orang-orang Katolik di sana, tapi si pendeta itu akan melaksanakan semacam pertemuan. Nah, saat itu begitu qadarullah, ada lembaran yang dibaca oleh ustadz itu jatuh. Kemudian diambil oleh pendeta itu. Dan bahasanya adalah clean spot from belief. Clean spot from belief itu diartikan adalah an-nazafatu minal iman. Kaget itu kan pendeta itu. Dan bertanya, ini ajaran siapa? Ini apa, dari mana? Kemudian ustadz itu menyampaikan ini adalah sabda ya atau ucapan Nabi kami, Nabi Muhammad. Kaget juga karena pendeta itu punya pikiran kalau kebersihan sudah sebagian daripada iman ajaran tersebut, apalagi masalah-masalah yang lain. Berpikir, ngobrol panjang lebar, qadarullah, pendeta itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dibimbing oleh ustadz itu di atas pesawat. Nah, bisa begitu ternyata. Tapi kenyataannya, cerita singkatnya, pendeta itu pulang lagi ke tempat asalnya. Kemudian di Eropa, tempat tinggalnya, punya anak 3 laki-laki, bilang ke istrinya dan ke anak-anaknya bahwa bapak sudah menjadi seorang muslim. Kaget itu anaknya dan siapa yang mau ikut bapak? Kenapa bapak begitu? Alasannya ya tadi itu. Ini ajaran luar biasa. Kebersihan sudah bagian daripada keimanan. Kemudian diajaklah. Ya, yang mengajak itu curi istrinya. Istrinya tidak mau masuk Islam. Anak-anaknya juga tidak mau. Kata istrinya, yuk pak, kita berangkatlah ke Mesir. Itu Mesir kan kota tua, muslim. Bagaimana saya akan membuktikan, betul gak orang-orang muslim itu bersih, kata istrinya. Oke, kata suaminya yang sudah muslim itu, kita buktikan. Berangkatlah ke Mesir. Pada saat berada di Bandara Kairo, kaget juga itu pendeta yang sudah masuk Islam itu. Kok kenapa kotor? Ya bertanyalah istrinya. Tuh kan, Pak, ternyata kotor kan. Kata bapak kan orang-orang muslim bersih, termasuk anak-anaknya. Kemudian kata sang suami yang sudah menjadi seorang muslim, enggak, ini kan kota atau bandara di mana juga banyak orang non-muslim, termasuk kamu kan belum muslim tapi kan sudah ada di Kairo ini. Yuk kita istilahnya tuh cobalah masuk ke dalam. Terus ke pedalaman, aduh makin kaget itu si bapak, ya pendeta yang sudah masuk Islam itu. Ternyata kotornya luar biasa, sungainya juga kotor. Itu kata istrinya, bapak kan menyesal ya masuk Islam. Kalau begitu kembali guys ke agama kita Katolik. Ternyata mereka tidak bersih. Kemudian sang suaminya mengatakan, upon to Islam because no is a myth. I know upon to Islam because no stated, but I upon to Islam because is a myth. Jawaban sang suami. Jadi aku masuk Islam bukan karena negaranya. Aku masuk Islam bukan karena orang-orangnya. Tapi aku masuk Islam karena ajarannya. Ya ini yang salah bukan ajarannya, kata sang suami. Yang salah adalah orang-orangnya. Nah, mendengar jawaban itu, ada 2 orang anaknya, yang laki yang pertama dan yang terakhir yang si bungsu, yang masuk kepada agama Islam. Sedangkan sang istri
dengan anaknya yang kedua tidak mau masuk Islam. Ini cerita singkat ini menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering lah hadisnya ada di kita, ayatnya ada di kita. Tetapi yang melaksanakan adalah orang-orang lain. Terus terang saja lah, Buya kan keliling Eropa. Ternyata memang orang-orang Eropa itu bisa menjaga kebersihan sungainya luar biasa. Padahal mereka itu, maaf ya, Buya katakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah ini untuk negara-negara muslim, warga negara muslim dimanapun berada, Anda itu cobalah. Ya, kita punya hadis. An-nazafatu minal iman, jaga. Sungai-sungai yang ada di negeri kita masing-masing mesti dijaga. Kembali kepada pembahasan tadi. Yang sudah populer dari surat Al-Baqarah. Ayat 201 dan 202. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Shadaqallahul adzim. Jadi jelas dua ayat itu ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui doanya orang-orang yang baik. Doanya orang-orang yang soleh, ya Allah kasih aku hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jadikanlah kami ini terhindar dari azab api neraka. Jadi bagaimana Allah di sini itu menugaskan bahwa kita ini harus hasanah di dunia. Harus menampakkan muslim itu bersih, muslim itu maju, muslim itu sehat, muslim itu pintar, muslim itu berjasa bagi masyarakat luas. Muslim itu mempertontonkan, memperlihatkan akhlakul karimah dari ucapannya, perilakunya, dan sebagainya. Jangan sampai ya seolah-olah agama Islam ini adalah yang disebut dengan agama rahibiyah. Di dalam qaul Buya yang ke-1, Buya menyampaikan agama Islam ini agama gaul, bukan agama rahibiyah. Bukan agama ngujas medi. Ya. Betul-betul agama gaul. Jadi bagaimana dalam hal ini dunia ini harus ditata dengan baik. Nah, pembahasan pada kesempatan ini Buya membahas tentang penataan daripada sungai tingkat kota madya atau kabupaten. Kemudian berikutnya lagi Buya juga perlu menyampaikan bahwa status kita ini, jabatan kita ini di muka bumi ini tidak tanggung-tanggung. Khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman, berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi," sesungguhnya aku akan membuat muka bumi ini khalifah, seorang khalifah. Jadi artinya penguasa, wakil dari Allah. Bagaimana yang lainnya itu mesti istilahnya itu mengabdi kepada Allah dengan cara bagaimana istilahnya itu ya dengan pasrah, istilahnya dengan mau diperlakukan dengan baik oleh manusia selaku khalifah. Ya. Itulah 4 ayat. Ya, berkenaan juga satu hadis di mana dalam hal ini kita diperintahkan untuk menata dunia ini. Khususnya yang Buya bahas hari ini adalah, atau pada kesempatan ini adalah tentang penataan sungai. Baik. Konsep yang Buya sampaikan pada kesempatan ini cukup singkat. Buya sampaikan ini menyangkut tentang yang disebut dengan tanggung mandiri. Tanggung mandiri. Ya, tanggung mandiri ini sesuai dengan surat Al-Mudaththir ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsum bima kasabat rahina. Kullu nafsum bima kasabat rahina. Jadi kullu nafsim bima kasabat rahina. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Jadi memang tiap-tiap diri itu ya punya tanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Jadi yang disebut dengan tanggung mandiri ini sesuai dengan surat Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Bagaimana kita harus mempunyai tanggung jawab secara mandiri berkenaan dengan sungai ini. Berbicara tentang sungai, tentu ada hulu dan hilir. Dari hulu sampai hilir. Nah, Buya
memberikan taukid, memastikan, menguatkan, pasti semuanya sepakat bahwa sungai suatu kota atau suatu kabupaten yang ada di kabupaten dari hulu sampai hilir pasti sudah bisa dipastikan. Apa Bu ya kepastiannya? Pasti sungai dari hulu sampai hilir di pinggir-pinggirnya itu pasti apa? Ada yang memilikinya. Setiap oleh sungai dari hulu sampai hilir, sungai itu terus ya, pasti di kanan kirinya, tanah di kanan kirinya maksud Buya, pasti ada yang memilikinya. Pasti ada pemiliknya. Apakah itu rumah kanan kirinya itu? Apakah itu kantor? Apakah itu pabrik? Apakah itu toko? Gitu ya? Apakah itu tanah isi? Tanah isi itu pengertiannya ditanami. Maka perkebunan di sana itu, apakah memang di sana ada peternakan atau macam-macam, dan tanah kosong yang memang tanah tidak digunakan. Nah, itu kan ada pemiliknya. Nah, dari sanalah punya konsep yang dimaksud dengan renteng atau namanya itu adalah tanggung mandiri. Mulailah kita membahas nanti ya, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung mandiri dari para pemilik di kanan kiri sungai dari hulu sampai hilir. Para pendengar dimanapun berada, permasalahan sungai itu memang cukup banyak. Tapi paling tidak pada kesempatan ini cukup 4 lah yang pokok permasalahan sungai itu. Yang pertama berkenaan dengan kirmir. Jadi pembuatan kirmir kanan kiri. Yang kedua berkenaan dengan stabilisasi daripada kedalaman sungai. Ya. Dan yang ketiga adalah menyangkut tentang minimalisasi atau kalau bisa eliminasi tumpukan sampah. Dan yang keempat berkenaan dengan bagaimana kita ini menjadikan sungai itu menjadi selamat ya, selamatnya orang dari akibat sungai itu. Nah, 4 hal inilah yang perlu Buya sampaikan. Kirmir sebagaimana kita tahu adalah ya sengkedan ataupun istilahnya itu penghalang di pinggir sungai, biasanya berbentuk namanya itu batu-batuan yang dibikin di tembok gitu, untuk menjaga erosi dan menjaga juga longsor tentu saja, dan juga menjaga banjir. Dan yang paling penting daripada fungsi kirmir itu menjadikan si sungai itu seseg lah, kuat gitu. Jadi tidak letoy, tidak kondisinya menyeramkan, tapi kelihatannya rapih. Di samping rapih juga dengan adanya kirmir itu menjadikan sungai itu lebih nyaman dan lebih kuat dan lebih bisa dijaga. Itu kirmir. Yang keduanya adalah stabilisasi kedalaman. Permasalahan sungai yang paling sering kita lihat, bagaimana sungai itu menjadi dangkal. Menjadi dangkal, airnya jadi luber gitu kan. Ke jalan, luber ke masyarakat, luber ke rumah. Karena memang tidak stabil kedalamannya. Stabilisasi kedalaman sungai itu menjadi hal yang memang perlu dibahas oleh masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang ketiga menyangkut tentang minimalisasi atau kalau bisa eliminasi tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah itulah yang jadi masalah juga, sehingga yang ada bukan air yang di dalam sungai itu, ternyata sampah yang ada. Yang keempat adalah bagaimana menjadikan sungai itu aman dari orang-orang, terutama anak-anak lah. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan semua ini. Baik. Tahap berikutnya, setelah kita tahu permasalahan daripada sungai itu menyangkut tentang kirmir, ya, pembuatan kirmir, stabilisasi pada kedalaman sungai, menyangkut juga minimalisasi atau eliminasi daripada tumpukan sampah, dan keempat adalah bagaimana menjadikan amannya
selamatnya orang dari bahaya dari sungai itu sendiri. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Buya menyampaikan. Yang pertama, melakukan pendataan. Semuanya kegiatan ini kita ambil judul di atasnya. Ini adalah bab silaturahmi. Man ahabba aiba satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Itu sabda baginda Rasul. Barang siapa yang ingin barokah rizkinya, banyak rizkinya, berkah rizkinya, dan panjang umurnya, falyasil rahimah, maka lakukan silaturahmi. Maka dalam hal ini pemerintahan Kota Madia atau pemerintahan dari kabupaten tentu mewakilkan ke masing-masing bagiannya, apakah itu ke pihak kecamatan, kalau memang terlalu luas itu adalah ke kelurahan di masing-masing negara. Itu memang adalah tipe-tipe yang sama seperti itu pembagiannya. Yang jelas dari level pemerintahnya lebih luas, mewakilkan kepada yang istilahnya itu menyangkut tentang medium, berikutnya kepada yang lebih di bawah, yang langsung bertatap muka dengan masyarakat. Itu kita beri judul silaturahmi. Kalau sudah judulnya silaturahmi, tentu kebaikan yang ada. Bukan instruksi yang membabi buta gitu. Bukan juga istilahnya itu yang disebut dengan egoisme daripada pemerintah. Atau juga sebaliknya pelanggaran, penentangan yang membabi buta juga dari masyarakat. Pembiaran dari masyarakat juga dari pemerintah. Kalau judulnya sudah silaturahmi, maka pahala akan didapat. Dalam bab silaturahmi itu, ya pendataan lah, lembaran keluarga, atau KTP, ya kartu tanda penduduk. Penataan siapa pemilik dari hulu sampai hilir di kanan kiri sungai itu. Didata dengan baik. Dilakukan dengan cermat. Bagaimana kita ini tidak membebani kepada masyarakat, sampaikan datangnya para pejabat tidak usahlah ada opi-opi dan sebagainya. Dengan welcome-nya juga masyarakat, kami kata pemerintah itu sudah. Jadi harmonisasi hubungan pemerintah dengan rakyat itu harus dibangun dengan konsep silaturahmi. Ya. Nah, kemudian setelah itu tentu di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainhum." Dan permasalahan di antara mereka diselesaikan dengan cara musyawarah. Bermusyawarahlah. Bermusyawarahlah antara pemerintah dengan masyarakat. Buya mengingatkan jangan lupa yang paling utama dihadirkan dalam forum itu adalah para ulama. Para ulama. Karena para ulama itu tentu punya konsep, punya pendapat, terlebih lagi keterkaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Sudah jelas dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat para ulama dari umumnya manusia. Ya, terlebih lagi ini juga Buya menghimbau kepada para ustadz, para ulama untuk istilahnya itu meminimalisasi, kalau bisa mengeliminir pada saatnya kerenggangan, istilahnya itu ya, kesenjangan antara istilah ulama dengan ilmuwan, ya, itu kalau bisa menyatu lagi sebagaimana di awal-awal para sahabat, para ulama-ulama awal, di mana ulama sekaligus juga ilmuwan, ilmuwan sekaligus ulama. Nah, ini juga Buya himbau bahwa yang ulama sekaligus ilmuwan dan ilmuwan sekaligus ulama adalah orang-orang yang paham Al-Quran, disebut dengan membaca ayat-ayat Quraniyah, dan juga paham tentang kondisi alam yang disebut dengan membaca ayat-ayat kauniyah. Nah, ulama-ulama seperti itulah yang dilibatkan supaya istilahnya itu membawa solusi. Terlebih lagi ada kelebihannya. Bagaimana para ulama itu? Buya yakin ijabah doa. Ijabah doa. Karena memang menyangkut tentang doa ini ada matan doa, ya, ada tempat berdoa, ada waktu ijabah doa, dan ada orang yang ijabah doa. Para ulama di akhir pertemuan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Ya, itu memang sudah jelas, kalau kalian berdoa kepada aku astajib lakum, aku ini akan istilahnya itu namanya itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimanapun berada, apalagi di dalam ayat yang lain, surat Fatir ayat ke-28,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya tiada lain orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, takut keputusannya tidak benar, takut keputusannya itu menyimpang dari aturan Allah, takut keputusannya itu biasa dolim kepada yang lain dan lain sebagainya. Itu menyangkut tentang para ulama. Jadi mesti dilibatkan di dalam acara forum seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini disampaikan ke pihak masyarakat bahwa ya, pemerintah di sini istilahnya itu memberikan kesempatan beramal sebetulnya. Terlebih lagi penataan sungai ini merupakan kewajiban bersama. Ya, di dalam Al-Quran surat An-Nisa, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Jadi, dan tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan. Penataan sungai ini bagian daripada kebajikan dan bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa, yang berpikir untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka itulah dasar hukumnya sehingga warga masyarakat paham, bahwa ini ada kewajiban bersama. Ya. Nah, sampaikan kepada masing-masing pemilik itu tentu saja kan dari hulu sampai hilir mungkin ada berapa ribu rumah, berapa ratus toko dan sebagainya. Tentu dilakukan semacam step by step. Step by step bukan berarti dilakukan oleh sekelompok orang dari awal, bukan. Step by step itu dalam pengertian penyekatan tempat. Sehingga dalam waktu yang tidak singkat, tidak lama, itu bisa selesai. Jadi masing-masing pengurus di wilayahnya tempat mereka itu ada di pinggir sungai, yaitu masing-masing dilakukan. Jadi istilahnya itu per wilayah lah, lebih singkat seperti itu. Meskipun dilakukan dengan secara serentak, tentu ada target dan lain sebagainya. Tentu ada hadiah dan juga sanksi. Hadiah dalam pengertian dia dikasih lah semacam gimana penghargaan piala, sertifikat bagi yang betul-betul di wilayah itu pemiliknya luar biasa menata sungai. Atau juga sanksi, perlu ada sanksi bagi yang melanggar, yang lalai, tidak melaksanakan tugas dari pemerintah, ya tentu saja itu harus mendapatkan sanksi. Baik, kita mulai dengan kirmir. Pembangunan kirmir ini, ya, sebetulnya kalau masing-masing yang punya rumah yang di hadapannya sungai itu kirmir, itu tentu ringan. Ya, kalau yang punya rumah lebarnya muka daripada rumah itu menghadap sungai atau membelakang sungai, misalkan 7 meter, 7 meter itulah sampai ke dalam. Ringan seperti itu. Ringan apa Bu? Nanti kita hitung-hitungan dengan akibat kalau sungai tidak ditata. Akan lebih jelas lagi. Ya, jadi mengeluarkan biaya untuk pembuatan kirmir. Ya kalau ada rumah yang cuma 4 meter, lebarnya 4 meter itulah. Ya, kemudian juga yang luas-luas ya itu sudah resiko. Yang tanahnya, ya gimana nih pemerintah, aku kan tanya luas. Ya tiroko sendiri. Apakah mau dikontrak-kontrakan tanah-tanah itu dan setiap pengontrak harus membangun kirmirnya masing-masing, itu bisa diobrolkan. Atau misalkan ditanam saja oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah, kemudian sebagian dari hasilnya untuk bikin kirmir, misalkan seperti itu. Sehingga tidak ada alasan bagi warga untuk menolak, karena ini adalah menyangkut tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi untuk kebersamaan dalam hal ini. Nah, kemudian menyangkut juga tentang stabilisasi ya daripada kedalaman sungai itu. Perlu alat-alat garpu yang besar tentunya saja. Tentu ya, dan menyangkut tentang pendalaman itu ada cangkul dan sebagainya. Ya. Untuk stabilisasi kedalaman, Buya mencanangkan yang mengusulkan lah kalau bisa per semester lah. Kalau per kuartal mungkin terlalu sering. Boleh, tergantung lihat daripada jenis atau kondisi tanah di sana. Kalau memang cepat terjadi pendangkalan, ya mungkin per kuartal. Tapi kalau lambat pendangkalan, per semester lah. Per 6 bulan pemeriksaan itu. Bisa langsung oleh yang bersangkutan, tapi kalau tidak, ya misalkan kita ngasih upah kepada si emang-emang yang biasa memang mengurus tentang bagaimana supaya menggali sesuai dengan
ketentuan dari pemerintah berapa dalamnya sungai tersebut. Kemudian menyangkut tentang minimalisasi atau eliminasi si tumpukan sampah, itu tentu diperlukan ada jaring. Nah, itu tentu dilakukan per hari. Karena sampah itu dan menyangkut tentang sampah ini bukan saja kita hanya menjaring, ya, tetapi tentu harus melihat tiap hari itu kapasitasnya itu gimana. Nah, tidak ada salahnya kita lihat sumber daripada sampah itu. Pelaporan kepada pemerintah setempat untuk melaporkan bahwa ada dari hulu sana yang buang sampah seenaknya, itu mesti dilaporkan. Ya, kalau masing-masing di hadapan rumahnya kita menjaring, insya Allah tumpukan sampah itu tidak akan terjadi. Nah, yang agak berat sedikit ini di sini adalah yang nomor 4. Bagaimana membuat sungai itu menjadi aman, orang bisa selamat. Nah, Buya mengusulkan ada yang disebut trotoar sungai. Trotoar sungai itu paling minimal ya 1 meter kanan kiri. Nah, tentu saja itu juga bisa dimusyawarahkan bagaimana. Tentu saja ini sebaiknya berwilayah udunan sehingga ada trotoar sungai. Nyaman rasanya. Di samping ada trotoar sungai, juga ada pagar sungai. Demi keamanan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau main di sungai itu kan aman kita menghadapinya, kondisinya itu. Nah, kalau selintas ya, Buya sampainya itu, ini usulan yang sepertinya membebani rakyat. Kita kan sudah bayar pajak dan sebagainya. Ya tentu saja dalam hal ini, pajak pemerintah juga harus ada toh ke bagian daripada penataan sungai ini. Ya. Tetapi tidak begitu. Karena pada saat sungai tidak diurus, bentuknya sudah tidak teratur, ukurannya juga sudah tidak karuan lagi. Sampah sudah numpuk di mana-mana, sudah dangkal. Coba kita hitung-hitung saja. Terjadi banjir. Coba. Kita repot kan. Penyakit masuk. Binatang melata, terutama ular dan sebagainya, kepiting masuk. Belum ke bau sampah membusuk. Busukan. Sumber penyakit. Anak-anak kita sakit. Berapa banyak kita uang harus mengeluarkan ke dokter. Ya, belum lagi menyangkut tentang tidak adanya trotoar, tidak adanya kirmin, longsor. Rumah kita justru yang longsor, auzubillah. Kalau terjadi siang-siang, rumah kosong, agak mending. Tapi kalau terjadi malam-malam, kita lagi tidur, auzubillah min dzalik, satu rumah kita masuk sungai. Nyawa itu kan. Terlebih lagi menyangkut juga trotoar kanan kiri. Anak-anak kita main tidak nyaman. Jadi jangan istilahnya itu, wah ini mahal. Padahal tidak mahal. Kita hanya mengurus di depan rumah kita, sungai itu, atau di belakang rumah kita. Cuma itu saja. Wah ini, jangan hitungan untuk kita. Apalagi untuk kemaslahatan bersama. Yang kita lihat jangka panjang dan kenyamanan. Karena pada saat terjadi banjir, longsor, orang celaka, kita juga kan. Terlebih lagi nanti sungainya lama diperbaiki oleh pemerintah. Pemerintah bilang, karena kamu yang tidak mengurus. Silakan saja kamu rasakan. Ya kita yang rugi. Akhirnya kita pikir-pikir pindah dari tempat itu. Uang lagi keluar. Belum lagi uang bisa rumah bisa dijual kan tidak secepat itu. Jadi tolonglah kita berpikir. Penataan sungai yang Buya usulkan, bagaimana disebut dengan tanggung mandiri ini, menurut pandangan Buya sudah cukup ideal dan realistis sebetulnya. Cuma ada goodwill dari pemerintah, ya. Jangan tukcing dibentuk cicing. Turun dong, turun ke bawah. Lihat kondisi masyarakat. Keluhan masyarakat itu. Turun dong. Karena itu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Anda semua tidak hanya bisa jadi pemimpin, dan Anda harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan Anda di akhirat. Anda bisa jadi muflis, orang yang bangkrut nanti. Rakyatnya terzolimi. Rakyatnya istilahnya itu tersiksa. Anda enak-enak. Maka Anda itu amal solehnya dibawa oleh mereka. Sudah habis amal soleh Anda selaku pemimpin, maka amal buruk rakyat dikasihkan kepada saudara. Tolonglah. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang dijabah doanya, karena pemimpin yang adil itu dijabah doanya, mustajab doanya. Ingin dicintai rakyat, Anda turun. Dan usulan Buya ini tentu perlu dipikirkan oleh semua pihak yang kebetulan tinggalnya di bantaran sungai, yang kebetulan ya sering terjadi longsor, banjir dan sebagainya.
Ini solusi dari Buya. Mudah-mudahan menjadi amal baik Buya dalam hal ini. Tentu saja tidak ada gading yang tak retak. Tentu saja banyak kesalahan dari Buya. Mudah-mudahan ya, dengan adanya usulan Buya ini menjadi maslahat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.